Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, Yesus, kami ini penyembahmu Tuhan, kami ada untuk menyembahmu, kami ada untuk memujimu Tuhan. Yesus, kami penyembahmu, kami pemujimu Tuhan. Yesus, tiada kasih sepertimu Tuhan, tiada kasih yang tulus sepertimu Yesus. Oh, sebab itu ku mau jadi penyembahmu Tuhan, ku mau jadi pemujimu Tuhan Yesus, karena kami ingin mengenalmu lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Oh Tuhan, kami mau lebih dalam lagi
untuk menyembah-Mu, memuji Allah yang hebat. Sungguh kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Bapa. Hati kami rindu, hati kami haus akan hadirat-Mu. Biarlah Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu ya Bapa. Hati kami percaya bahwa kasih-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan yakin kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Bersama-sama kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat-Nya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan adalah merupakan kekuatan, merupakan penghiburan bagi kita yang hidup di dalam dunia ini. Kita tahu sekitar kita banyak hal masalah yang silih berganti, sakit penyakit, baik keterpurukan ekonomi, peperangan, semuanya membuat kita takut. Kita tahu semuanya goyah, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudara, dikatakan gunung-gunung beranjak. Gunung kok bisa beranjak ya? Gunung itu kita lihat kuat, teguh, tidak tergoncangkan. Tetapi bisa beranjak. Ini melambangkan bahwa kekuatan di dalam dunia ini, saudara-saudara, biar kita tahu
bahwa orang-orang hebat, orang-orang pandai, orang-orang kaya bisa beranjak. Kita tahu sekarang banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia ini. Demikian juga bukit-bukit bergoyang. Kalau kita sedang ngelencer, saudara ya, bukit-bukit itu kita lihat sangat indah, kita senang. Tetapi bergoyang, kalau sudah bergoyang, siapa yang mau melihat walaupun bukit-bukit itu indah? Semua menjadi takut. Saudara-saudara, jadi kalau kita lihat di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Tetapi saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kasih setia Tuhan itu yang kekal. Dalam dunia yang fana ini, semua akan bergoyang, semua akan beranjak. Tetapi kasih setia Tuhan kekal, tidak berubah, tidak akan hilang. Demikian juga perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Kita tetap dalam sejahtera, dalam perlindungannya. Tuhan yang mengasihani, Tuhan yang peduli, Dia selalu menyertai hidup kita. Mari kita juga baca di dalam Mazmur Fatsal yang ke-46, ayat yang ke-3 sampai ke-4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuyuk airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, saudara-saudara, ini saudara membuktikan bahwa memang dunia ini bisa berubah, bisa goncang. Di dalam keadaan apapun, dunia tidak menjanjikan sesuatu. Berita-berita menakutkan, pelajaran-pelajaran sesat sekarang bermunculan. Kita pun juga tahu banyak sekarang guna-guna, maksudnya itu yaitu seperti santet dan lain-lain, ilmu gelap. Sehingga saudara-saudara, dunia ini memang dalam keadaan yang kacau. Mengapa terjadi? Karena manusia membutuhkan ketenangan, membutuhkan kedamaian, membutuhkan ketentraman. Tetapi semua berubah, semua bergoyang. Karena itu banyak sekarang orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tetapi mencari ke tempat-tempat yang keramat dan lain-lain. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita jangan takut dalam mengalami keadaan apapun, dalam keadaan kacau apapun, karena Tuhan yang menguasai alam semesta. Tuhan yang menciptakan semuanya, Dia menguasai semuanya. Tuhan yang mengendalikan semuanya, Tuhan yang melindungi kita dengan cara-caranya. Karena itu saudara-saudara, biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini saya tidak tahu, saudara di dalam keterpurukan ekonomi. Karena memang akhir-akhir ini banyak berita yang memang banyak orang di PHK dan macam-macam pekerjaan sekarang susah dan mundur. Tetapi saudara-saudara, kita punya Tuhan, Tuhan yang hebat. Pasti dengan caranya yang ajaib, Tuhan akan menolong kita. Seperti di dalam Mazmur Fatsal 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara-saudara, jangan sampai ayat-ayat yang sudah kita baca itu merupakan sesuatu yang biasa, yang tidak menggoncangkan hati kita. Tetapi saudara-saudara, biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi penolong dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi aman dan tentram menghadapi keadaan dunia seperti ini. Karena kita tahu Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dari semua kejadian yang menimpa dunia. Apapun yang terjadi kita tidak tahu. Tapi satu yang kita tahu pasti, Tuhan adalah tempat perlindungan, kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita saat ini berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kita renungkan bersama-sama. Kita bangga, kita bahagia karena memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Kalau dalam keadaan sekarang dunia bergoncang, bergoyah, semuanya menjadi takut. Tetapi Tuhan, kami punya Allah yang hidup, karena itu kami percaya
Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu tidak pernah bergoyang. Engkau mencintai kami semua anak-anak-mu yang sungguh berharap kepadamu. Karena itu kami tidak takut, tidak perlu khawatir. Asal kami tetap di dalam Engkau, maka jalan-jalan kami penuh sejahtera. Dunia boleh bergoncang, tetapi di dalam Engkau ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa, karena itu kami percaya juga Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, kekuatan-Mu kepada siapapun yang bersama-sama mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.